Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kaifa halukum? Apa kabar? As'alullah an takunu bil khair wa siha wal afiyah. Insyaallah sehat-sehat selalu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya pengen sharing ke teman-teman semuanya tentang bagaimana sih dasar kita memahami bahasa Arab. Saya sebenarnya bukan orang yang jago bicara bahasa Arab. Cuma alhamdulillah Allah memberikan rezeki ke saya, banyak orang-orang Arab di sekeliling saya yang mayoritas mereka itu semuanya para masyayikh al-kibar min syarqil awsat, dari Timur Tengah. Dan mereka datang ke Indonesia untuk menyampaikan materi, menyampaikan dakwah, dan dalam beberapa kesempatan alhamdulillah saya sering mendampingi mereka, menjadi penerjemah untuk mereka dalam berbagai halaqah ataupun ta'lim ataupun dakwah atau tabligh akbar dan lain-lain. Meskipun saya belum pernah sama sekali ke Arab, jangan ke Arab. Sampai hari ini di tanggal 9 September 2020 saya belum pernah keluar negeri sama sekali, termasuk ke Arab. Tapi dengan himmah dan kecintaan saya yang kuat untuk memahami bahasa Arab, ya alhamdulillah dibantu dengan berinteraksi sama mereka. Setiap saya ketemu itu perlahan-lahan sedikit tidaknya itu membantu saya untuk lebih memahami bahasa Arab, baik bahasa Arab versi Fusha, terutama yang Fusha maupun Amiyah, walaupun saya masih belum menguasai sepenuhnya bahasa Amiyah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab, pertama teman-teman harus ketahui dulu beberapa hal. Karena posisi kita adalah ghairun natik bil lughah al-arabiyyah. Kita tidak memiliki bahasa ibu kita, bahasa Arab. Dalam arti kita orang Indonesia, posisi orang-orang ajam atau orang-orang non-Arab seperti kita ini, ada hal khusus yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab itu terbagi dua. Ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Amiyah ya. Saya belum pernah keluar negeri sama sekali, tapi ini dari hasil khibrah saya, tajribah saya, pengalaman saya, dan lebih dan kurang ingin saya sharing ke teman-teman. Dua hal ini yang harus kita pahami baik-baik. Ada bahasa Fusha, ada bahasa Amiyah ya. Bahasa Arab versi Amiyah, saya mulai dari Amiyah dulu, adalah bahasa Arab yang digunakan sehari-hari oleh orang Arab dalam berinteraksi satu sama lain di daerah mereka masing-masing. Dan karakter dari bahasa Amiyah ini adalah bahasa yang tidak berlandaskan kepada kaidah gramatika ataupun ilmu bahasa, ilmu alat, katakan misalnya nahwu dan sharaf dan lain-lain. Dan bahasa Amiyah ini secara umum dialektikanya ataupun lahjat dialeknya itu antar satu negara dengan negara yang lain ini juga ternyata nggak sama. Libanon misalnya, Mesir, Arab, Palestina, itu mereka saling memahami bahasa Amiyah satu sama lain, tapi dalam keseharian yang mereka gunakan itu juga berbeda. Yang saya tahu nih, misalnya orang Palestina yang sering bergaul dengan saya setiap hari, ketika bertanya dengan bahasa Amiyah, apa kabarmu? Syu akhbarak, apa kabarmu? Orang Mesir ketika bertanya, izayyak, kuis, apa kabar? Baik. Orang Libanon misalnya, kifak, apa kabarmu? Baik. Kemudian ada lagi sebagian yang lain, kifhal, apa kabar? Itu semuanya bermakna apa kabarmu, tapi dalam dialek Amiyah itu berbeda-beda setiap negara ya. Jadi kalau orang mempelajari bahasa Amiyah, dia pasti akan mendominasi di satu tempat di mana dia akan tinggal ya. Kalau dia tinggal di Arab, ya dia akan banyak di Arab Saudi, maksud saya di Saudi, dia akan banyak berdialek dengan lahjah atau dialek orang-orang Saudi. Kalau dia tinggal di lahjah Syam, dia akan lebih banyak berinteraksi dengan lahjah Syamiyah. Kalau berdialek dengan Yaman misalnya, dia juga seperti itu. Khilij misalnya, dia akan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan tempat dia
Ini berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tapi yang saya tahu antara orang-orang Arab, Yaman misalnya, Yordan, ketika berbicara dengan bahasa Amiyah itu tetap mereka saling memahami. Walaupun ada apa kalimat yang gharibah gitu ya, ataupun kalimat yang asing bagi mereka, tapi secara keseluruhan itu mereka bisa memahami siapul kalam ataupun konteks dari yang dituturkan. Seperti kita dengan Malaysia, kan banyak perbedaan, ya kan? Pergi, tolak, dan lain-lain. Itu kita bisa memahami konteksnya. Meskipun ketika kita tanya secara satu persatu, mungkin, loh, kalau boleh di kita bermana diizinkan atau tidak masalah untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau di Malaysia boleh bermana bisa. Nah, ini kan sesuatu kata yang sama tapi penggunaannya berbeda. Begitulah kurang lebih gambaran dari bahasa Amiyah. Dan bahasa Amiyah ini tidak melandaskan kepada gramatikal ataupun tata bahasa yang sesuai dengan ketentuan bahasa yang sudah diatur dalam aturan ilmu bahasa Arab. Jadi memahami bahasa Amiyah ini tidak menjamin bagi teman-teman yang santri, yang pernah tinggal di pesantren, yang pernah ingin memahami teks-teks agama seperti Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Ini tidak akan sangat membantu kita untuk memahami teks-teks seperti itu. Ini hanya lebih kepada muhadatsah, al-hiwar al-yaumi, ataupun conversation ya, bahasa percakapan kita sehari-hari. Jadi tidak dalam rangka digunakan untuk hal-hal yang sifatnya formal, bahasa yang resmi. Sekali lagi ini bahasa pasaran. Nah, lebih tepatnya mungkin saya katakan pasaran. Itu bahasa amiyah. Dari namanya aja kita udah tahu amiyah itu ya umum, orang-orang awam pakai pada umumnya ya. Baik yang alim, baik yang berpendidikan maupun yang pendidikan yang menengah ke bawah, itu semuanya mereka memakai bahasa amiyah. Dan saudara-saudara kita di Indonesia yang bekerja di Arab ya, dengan bahasanya apapun lah gitu, ya mereka hanya sebatas memahami bahasa amiyah. Bagi mereka yang sebelumnya belum berdasar bahasa fusha, nanti akan saya jelaskan setelah ini, ya yang mereka dasarkan adalah bahasa amiyah, bahasa sehari-hari. Mereka bisa berinteraksi gitu. Tapi untuk memahami teks Al-Quran, untuk memahami teks hadis, nas, kitab kuning, turoth, ntar dulu, ada satu level yang harus kita tempuh ya. Ini hal dasar yang harus dipelajari oleh setiap orang ya. Sampai kiai saya nyeletuk ya, sempat saya ingat salah satu kata guru saya, kalau dengan mempelajari bahasa Arab amiyah itu bisa membuat seseorang bisa memahami teks agama, bisa baca kitab, bisa ngaji, yang lain-lain. Mungkin teman-teman kita yang bekerja di luar negeri ketika pulang ke Indonesia itu semua jadi ulama. Tenaga-tenaga kerja kita yang kerja di Arab begitu kembali itu mereka mungkin jadi kiai-kiai semuanya gitu. Tapi faktanya tidak demikian. Ini menjadi bukti bahwa bahasa amiyah itu tidak selamanya membantu kita untuk memahami bahasa Arab seutuhnya. Itu amiyah. Dan seperti itu. Yang kedua adalah bahasa fusha. Nah, bahasa fusha ini adalah bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh negara-negara Arab dan menjadi bahasa persatuan untuk seluruh negara Arab. Inilah bahasa yang sesuai dengan tata bahasa Arab sebagaimana yang diatur dalam ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, bayan, arud, qawafi, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mengambil spesifikasi bahasa Arab untuk memahami teks-teks agama, terutama santri ataupun mahasiswa-mahasiswa, saran saya pelajari bahasa Arab versi fusha. Dan ini yang sulit. Ini nggak cukup waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun buat kita orang-orang ajam atau orang-orang yang tidak bertutur dengan bahasa Arab sejak kita kecil, sejak kita lahir. Bahasa ibu lah katakan. Nah, teman-teman, ini bahasa fusha adalah bahasa yang tergantung orang. Ada yang memberikan doktrinisasi bahasa Arab itu lebih susah gitu. It's okay, kita iyain aja dulu. Tapi walaupun begitu faktanya ternyata tidak demikian. Kalau seseorang manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari suatu hal apapun, mempelajari bahasa Arab fusha misalnya, wajada, pasti bisa kok, pasti bisa. Ya, hanya memang salah satu di antara syarat menuntut ilmu adalah yahtaj ila tuliz zaman, ay yahtaj ila waqtin tawil,
membutuhkan waktu yang panjang. Itu pasti, di mana-mana menuntut ilmu itu yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai kita, itu pasti dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan tidak sebentar. Even memahami bahasa fusha itu juga penting sekali. Dan teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Arab, saran saya mulailah dari fusha terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tahu nahu dan sorofnya. Apa fungsinya sih kita mempelajari ilmu nahu? Supaya kita bisa mengetahui i'rab satu kalimat, termasuk harokat di akhir kalimat, di akhir kata. Kita bisa tahu ini posisinya, jatuhnya seperti apa, sehingga kita tidak salah dalam menerjemahkan satu teks. Karena ada banyak sekali disiplin-disiplin dalam ilmu nahu, bab-babnya yang harus kita pelajari. Dan contohnya dalam satu kitab ini kitab yang hampir di seluruh ma'had Indonesia pelajari, yakni kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, syarah daripada kitab Ajurumiyah. Orang-orang ma'had santri sering nyebutnya ini kitab Mutammimah ya. Saya dulu juga belajar kitab ini. Nah, ini salah satu kitab dasar yang mempelajari ilmu bahasa Arab yang sesuai. Ini juga yang akan membantu kita untuk mempelajari bahasa fusha. Dari mulai pertama kita mempelajari apa itu kalam, kemudian kita mempelajari i'rab. I'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Dari mana kita tahu rafa ini terbagi lagi menjadi ininya terbagi lagi menjadi itu, bercabang-cabang semuanya. Itu di internet juga kita bisa cari kok, teman-teman. Mubtada, khabar, amil-amilnya apa aja. Yang gak kalah pentingnya adalah menguasai isim-isim dan hukum-hukum isim. Isim misalnya mufrad, rafa dengan apa, nasabnya dengan apa, khafatnya dengan apa, jazamnya ada nggak gitu. Fi'il, misalnya fi'il mudhari yang di akhirnya huruf ilat, itu ketika jazamnya seperti apa, nasabnya seperti apa, rafa'nya seperti apa. Kalau kita semua minimal punya dasar untuk menguasai atau memahami hal ini, insya Allah ini akan sangat menolong dan membantu kita untuk menguasai teks-teks Arab. Sehingga ketika kita membaca satu kitab Arab dengan kemampuan kita sesuai dengan jam terbang masing-masing, tentunya itu akan sangat membantu kita untuk memahami satu teks. Ya, meskipun nggak ada orang yang benar-benar sempurna. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Misalnya teman-teman ngelihat ada orang pintar banget nih, orang bahasa Arab nih, belum tentu ada yang lebih pintar dari dia, itu percaya. Saya ngomong di sini sekali lagi teman-teman, bukan bermaksud juga untuk menggurui. Yang saya bicarakan semua ini hanya berdasarkan dari apa yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu. Artinya saya memang masih jauh dari level alim. Sedikit yang saya tahu ini, tapi untuk teman-teman mubtadiin, beginner, untuk para pemula mudah-mudahan bermakna untuk memberikan tuntunan kepada teman-teman untuk memahami bahasa Arab. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah kita mempelajari ilmu sorof. Ilmu sorof ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalimat. Ya, kapan fi'il madhi, kapan fi'il amr, kapan bagaimana bentuknya isim fa'il, bagaimana bentuknya isim maf'ul, isim makan, isim zaman dalam ilmu tasrif, baik secara tasrif istilahi maupun secara tasrif lughawi. Kemudian juga nanti kalau level kita udah dinaikin sedikit, kita belajar tentang bayan untuk sedikit memahami teks Al-Quran yang Masya Allah memiliki rahasia yang luar biasa di balik ilmu bayan dan i'jaz ma'aninya itu, wow, itu bahrun, lautan yang muntaha ujungnya itu kita nggak tahu seperti apa. Itu ilmu bahasa Arab ya, dan nggak akan habis-habis. 14 tahun mempelajari bahasa Arab itu belum tentu cukup semuanya, meskipun dasarnya udah dapat. Tapi untuk improvisasi ini memang butuh waktu, butuh skill, butuh keterampilan, butuh keuletan dan konsistensi. Nah, saya kerucutkan 2, amiyah dan fusha. Tamam? Nah, kemudian untuk yang di level fusha ini kalau karakter kita masyarakat Indonesia ini terbagi menjadi 2. Ada mereka yang sudah memahami kaidah bahasa Arab dengan baik, banyak menghafal dasar-dasar rumusnya, tapi dia belum tentu jago untuk berbicara dengan bahasa Arab. Muhadatsah. Disuruh baca kitab seperti ini ya, seperti yang ada di belakang saya. Kitab-kitab turas seperti ini. Saya nggak punya banyak koleksi kitab karena ilmu saya juga masih terbatas. Kalau beli pun mungkin nggak semuanya kebaca. Kalau disuruh baca kitab, dia jago. Dia bisa mentahkik, dia bisa membedah, dia bisa mengupas rahasia di balik satu kata. Misalnya ketika membahas masalah jin, dia bisa korelasikan bahwa
sesuatu yang ada huruf jim dan nun, jin nun gitu ya, itu pasti memiliki makna tertutup. Jin, kenapa disebut jin? Karena jin itu tidak terlihat tertutup. Junnah, junnah itu berarti perisai, penutup diri kita, pembenteng diri kita supaya aman dari serangan orang lain. Kemudian jannah, jannah itu adalah surga, satu kebun besar yang ditutupi oleh dedaunan pepohonan yang sangat rimbun dengan buah-buahan yang sangat megah. Satu kata jin aja, jem nun, itu udah bermacam-macam maknanya. Dia bisa menjelaskan hal itu. Saya kebetulan cuma tahu yang jinnya doang ya. Tapi untuk menjelaskan secara baik ke bahasa Arab itu belum tentu bisa ya. Jadi dia spesifikasi dalam bidang fahmul makruh, bukan dalam bidang muhadatsah. Fahmul makruh memahami satu teks tapi tidak untuk diungkapkan dengan bahasa Arab. Atau sebaliknya. Nah, yang keduanya, ada mereka yang jago dalam muhadatsah. Jago banget dalam bicara bahasa fusha. Dia bisa berbicara dengan bahasa fusha layaknya seorang Rais al-Jalsah gitu. MC, wartawan dan lain-lain. Tapi ketika dia membedah teks-teks Al-Qur'an, membedah makna dari satu hadits, membedah rahasia di balik satu kalimat, dia belum tentu jago dan dia harus berguru ke orang-orang yang sebelumnya tadi paham di bagian fahmul makruh. Ya, kalau kata guru saya, ada level teks, konteks, dan juga konteks. Nah, ini harus dipelajari semuanya. Jadi mereka yang udah jago berbicara bahasa Arab, ngomong fusha, belum tentu dia juga bisa menguasai teks-teks dengan baik. Secara dasar dia bisa baca, secara dasar dia bisa memahami. Tapi untuk mengupas dan membedah lebih dalam, kita harus tes lagi orang tersebut, sampaikah dia di level itu atau enggak. Nah, jadi sebaiknya kita di posisi yang mana nih? Kita di posisi dua-duanya. Kita bisa membaca, juga bisa menjelaskan apa yang kita baca dalam bahasa Arab. Anta tastati'u an taqra'a wa anta tastati'u aidan an tashraha ma qara'ta. Kau bisa baca dan kau juga bisa menjelaskan apa yang kau baca bil lughatil arabiyyah, juga dengan bahasa Arab menjelaskannya. Nah, itu kan enak. Saya masih belajar di level ini, saya belum mumpuni juga, belum pawai, belum pakar juga. Tapi sedikit yang saya pelajari seperti ini. Dan memang sulit untuk mencari orang-orang yang punya di level skill tersebut, apalagi dia bisa baca, dia bisa muhadatsah, dia bisa fusha, dia bisa amiyah. Ini kalau ada orang-orang ini luar biasa banget pemahamannya. Artinya dia udah pernah keluar negeri, dia udah punya dasar ilmu nahwu dan sorof yang pernah dia pelajari mungkin di pesantren sebelumnya. Dia juga keluar negeri berinteraksi bahasa amiyah dengan orang-orang Arab asli langsung. Nah, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Saya juga ingin menjadi orang yang seperti itu, tapi dengan keterbatasan yang saya miliki sampai saat ini mungkin saya belum bisa untuk berada di titik tersebut. Ya, mohon doa dari teman-teman, dari video yang saya bagikan ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman. Ya, kalau emang suatu saat Allah menganugerahkan kita rezeki untuk keluar negeri, berinteraksi langsung dengan orang Arab, kenapa tidak gitu ya. Tapi teman-teman, kalau Anda sudah menguasai bahasa fusha, Anda tidak akan canggung untuk berbicara dengan orang Arab manapun. Saya orang Bogor. Saya sering berbicara bahasa Arab dengan orang-orang puncak, orang-orang Arab yang ada di puncak maksud saya. Teman-teman tahu kan, puncak itu kan makan li siyahatil Arab, salah satu tempat yang menjadi destinasi wisata orang-orang Arab dari berbagai negara. Nggak jauh-jauh banget dari tempat saya, 1 jam lah kurang lebih. Saya kadang-kadang pernah datengin beberapa orang Arab yang saya temui di pinggir jalan dan saya ngobrol, perkenalkan bahwa saya santri lagi belajar bahasa Arab ini itu. Nah, teman-teman, apa yang saya rasakan efeknya? Ketika mereka tahu bahwa Anda adalah seorang pelajar, orang yang memahami bahasa Arab, apalagi bahasa Arab Anda adalah bahasa fusha, itu mereka akan angkat topi hormat sepenuhnya dengan Anda. Ini pengalaman yang saya rasakan. Dan ketika saya berbicara dengan orang Arab, salah satu syekh saya berbicara dengan bahasa Arab versi fusha, beliau juga berbicara dengan bahasa Arab versi fusha. Saya ngomong, syekh, setelah ngomong panjang lebar gitu ya, sekitar, ini baru perkenalan 10 menit, 15 menit, 20 menit baru ya Fikri, anta kharij minin,
Beliau tanya, Anda lulusan mana gitu, alumni mana gitu. Anta Azhari am Kaif am Tarim am, nanya itu maksudnya kamu tuh lulusan Al Azhar Kairo atau pernah belajar di Tarim Yaman misalnya gitu. La wallahi maulana. Ana lam akhruj min Indonesia hatta al-an walau marrah. Itu kata-kata saya. Syekh asli. Kalau icik bahasa Sunda namanya abdi teh can pernah sama sekali keluar negeri. Dugi ayeuna nggak pernah saya keluar negeri sampai sekarang. Masya Allah. Kaif anta tatahaddas Arabi jayidan? Ana adrus kulla syai' min Indonesia maulana. Kok gimana kamu bisa bahasa Arab dengan sebaik ini gitu? Saya belajar semuanya dari Indonesia, Syekh. Min ain wajadta al-Arabi? Min muallimi, min asatidhi. Inama ana adrus fil jami'ah wa fil ma'had. Muallimi muhadiri yu'allimuna bilughati al-arabiyyah fusahatta asbahna muta'awwidina bil arabiyyah. Guru-guru saya, dosen-dosen saya waktu kuliah itu selalu menjelaskan dengan bahasa Arab sehingga kami terbiasa untuk bertutur dengan bahasa Arab. Hanya saja kami masih kesulitan untuk mempelajari ibarah ataupun ungkapan-ungkapan. Karena apa? Orang-orang Indonesia yang baru dasar, yang belum banyak berinteraksi dengan orang Arab, itu akan berbicara bahasa Arab dengan versinya dari menerjemahkan Indonesia ke Arab. Tapi kalau kita sudah mengerti ungkapan-ungkapan Arab, kita tidak akan 100% mengacu omongan Arab kita dengan apa yang kita ungkapkan dalam versi bahasa Indonesia. Artinya kita nggak nerjemahin dari Indonesia ke Arab, tapi kita memang benar-benar ngambil dari versi Arabnya itu sendiri. Ini namanya ilmu ibarah, ungkapan. Ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya cuma pergi ke tempat ini. Bahasa Indonesianya, saya cuma pergi ke tempat ini atau saya hanya pergi ke tempat ini. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa dua. Kalau yang menerjemahkan, saya hanya pergi ke tempat ini. Ana adhab ila hadzal makani faqat. Boleh. Tapi kalau udah levelnya lebih tinggi, itu kalimatnya akan berbeda dalam bahasa Arab. La adhab ila ayyi makan illa hadha. Misalnya. La adhab ila ayyi makanin illa hadha. Saya nggak pergi ke tempat apapun kecuali tempat ini. Nah, itu beda nggak? Beda. Ada apa takkidnya yang menguatkan dengan istisna yang kita gunakan di situ. Yang ingin menegaskan bahwa kita hanya pergi ke tempat ini. Gitu. Bukan kita menjelaskan ke tempat yang lainnya, tapi ke tempat ini yang hanya saya pergi. Maksudnya sama, tapi ibarahnya berbeda. Itu contoh. Kemudian juga contoh yang lain, misalnya dalam hal ungkapan-ungkapan, ada saya pernah dengar, besok kita pergi nggak? Ya. Kaif hal ghadan nadhhabu walala. Besok kita pergi atau tidak? Hal nadhhab ghadan am bukrah am la. Besok kita pergi atau enggak? Kita pengen jawab dalam hati, tergantung. Besok kita pergi nggak? Tergantung. Kalau hujan pergi, kalau hujan nggak pergi, kalau nggak hujan kita pergi. Tergantung. Kalau hujan nggak pergi, kalau nggak hujan pergi. Yang saya maksud pada kata-kata tergantung. Kalau kita baru belajar bahasa Arab, kita akan mikir, tergantung itu bahasa Arabnya menggantung allaqa yu'alliku. Ketika ditanya, kaif hal anta tadhhab ghadan am la? Besok kamu pergi apa enggak? Kita menjawab tergantung, mu'allaq. Anta tadhhab ghadan wala la? Mu'allaq. Padahal enggak seperti itu. Maksudnya tergantung. Kita ucapkan mu'allaq. Nah, terus masalahnya di mana? Ada ungkapan yang lebih tepat daripada mu'allaq. Kalau kita ngomong mu'allaq, yang dipahami oleh orang Arab itu mu'allaq tuh gantungin baju di apa namanya? Di hang atau di kastop ya. Itu yang dipahami oleh orang Arab kata-kata tergantung. Kalau kita ucapkan, nekat ucapin dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia paham arti tergantung, ya kita lihat sikon gitu. Tapi bagi orang Arab mungkin nggak semuanya paham mu'allaq. Mu'allaq, mana satu alik? Apa yang pengen kau gantung? Qamis yani? Atau libas? Wazrah? Izar? Ada ungkapan yang lebih tepat. Nara al-umur misalnya. Kita lihat urusan, kita lihat perkaranya, kita lihat sikonnya. Nara al-umur. Ya, itu kata-kata yang lebih cepat. Kaif anta tadhhab ghadan am la? Kita jawab, nara al-umur. Idza yanzilul matar la nadhhabu. Idza yanzilul matar
Au idza nazala al-matar la nadhhab. Kalau misalnya hujan turun, kita nggak pergi. Walakin idza la yanzil al-matar nadhhab insyaallah. Tapi kalau hujan tidak turun, kita pergi insyaallah. Muallaq dengan nara al-umur. Ini maknanya bagi orang Arab beda tafsirannya. Nah, level-level seperti inilah yang harus kita pahami dan kuasai dari segi jam terbang kita berinteraksi dengan orang Arab. Maka saya saranin untuk teman-teman yang juga belajar bahasa Arab Fusha, untuk kalau ada kesempatan beranikan diri untuk berbicara dengan orang Arab. Karena ada level dan posisi tertinggi bagi Anda ketika orang Arab melihat Anda berbicara dengan bahasa Fusha. Meskipun Anda tidak berharap pujian, tapi mereka akan otomatis loh memuji Anda bahwa Anda itu orang hebat, Anda itu jago. Gimana judulnya orang Indonesia bisa menguasai bahasa Arab sebaik itu? Salah seorang syekh ngomong ke saya dari Yaman. Wallahi ya fikri, laisa kullu arabiyyin lahu fasahah, lahu khibrah fi an-nutqi al-arabiyyati al-fusha. Tidak semua orang Arab itu jago berbicara bahasa Arab fusha. Kama anta tatahaddath, bagaimana engkau berbicara? Haqqan maulana, haqqan wallah, uqsim billah, demi Allah, sungguh, sumpah. Sampai begitu ngomongnya. Gimana judulnya kok orang Arab nggak bisa bahasa fusha? Dalam hati saya bertanya, kaif yani maulana? Al-Arabi, an-natiq bil-Arabi, mundu طفولته منذ ولادته لكن لا يتحدث عربية فصحى. العامية أفسدت الفصحى. Katanya seperti itu. Bahasa amiyah inilah bahasa yang merusak bahasa fusha. Ini yang membuat semua orang nggak bisa berbicara dengan bahasa fusha dengan baik seperti ini, karena ada amiyah. Mereka mendasarkan pada bahasa amiyah, bukan bahasa fusha. Nah, jadi seperti inilah kira-kira seluk-beluk di balik dunia mempelajari bahasa Arab. Ya, buat teman-teman, saya tetap anjurkan teman-teman untuk semangat belajar bahasa Arab seperti saya, yang sampai saat ini saya masih belajar bahasa Arab, terutama belajar ungkapan, ibarah-ibarah. Dan salah satu cara yang saya kuasai, yang saya dalami sekarang adalah dengan sering-sering berinteraksi kepada orang Arab asli. Tapi saya jelaskan dulu kepada mereka bahwa Maulana Syekh Azizi Sadiqi Afwan, a'tadir ilaik, ana maziltu adrus al-lughat al-arabiyyah, urid an astafida minka اللغة حتى أستطيع أفهم جيدا من العربية. لو سامحني إذا رأيت مني الأخطاء قومني، عدلني، صححني. والله أنا في حاجة إلى التصحيح منك الناتج بها. Maksudnya, Syekh, guruku, temanku, jujur saya masih belajar bahasa Arab. Karena inilah saya ingin berinteraksi dengan Anda. Saya berharap saya bisa banyak mendapatkan include ataupun masukan dari tata cara Anda mengungkapkan bahasa Arab dengan cara Anda. Saya ingin belajar bahasa Arab dari Anda. Saya masih belajar. Karena itu saya mohon maaf kalau Anda melihat sesuatu yang janggal dari bahasa Arab saya. Itu semata-mata karena ketidaktahuan saya, dan tolong diluruskan, dibenerin, diperbaiki. Itu. Nah, ketika mereka mendengarkan kita seperti ini, itu mereka pasti akan memberikan respon yang lebih ke kita. Ya. Meskipun kalau Anda sudah punya dasar, Anda akan memuji, tapi saya berharap sih teman-teman gak haus dengan pujian ya, tapi lebih kepada skill, himmah teman-teman untuk selalu ditingkatkan terus belajar bahasa Arabnya. Ya, mudah-mudahan bahasa Arab ini bukan hanya menjadi bahasa umat Islam, tapi juga ini bisa menjadi salah satu bahasa yang bisa memberikan kita pemahaman yang baik untuk memahami teks-teks agama Islam. Bangga untuk berbicara dengan bahasa Arab, dan biasakan untuk selalu berbicara dengan bahasa Arab sekalipun kita nggak punya teman ya. Besok insya Allah saya akan sharing ke teman-teman bagaimana menjadi seorang penerjemah ataupun mutarjim, berdasarkan pengalaman saya juga menerjemahkan beberapa syekh. Seperti apa sih karakteristik, trik, siasat ketika kita menjadi seorang mutarjim ataupun translator. Insya Allah kita akan share di video yang lain. Ini mas saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana sih belajar bahasa Arab itu, apa yang harus dipelajari. Ini kurang lebih gambaran-gambaran yang harus teman-teman siapkan hati dari sekarang. Idza sadaqal azmu wadahas sabilu. Kalau misalnya keyakinan kita sudah tekad bulat, baja kuat, yakin insya Allah jalannya akan Allah buka. Apalagi belajar bahasa Arab jika diniatkan untuk memahami agama, ini adalah bagian dari menuntut ilmu yang akan Allah ganjarkan kita dengan pahala jihad fisabilillah, insya Allah. Terima kasih teman-teman.
Mau di subscribe mau enggak terserah, saya enggak berharap. Yang penting video saya dan pesan yang ingin saya sampaikan bisa bermakna, dan saya berharap subscribe-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas jika ini ada sebuah kebaikan buat saya, mudah-mudahan Allah berikan pahala untuk saya. Buat guru-guru saya yang mungkin lebih afsah, afham, wa ahsan minni dalam memahami bahasa Arab, saya mohon maaf. Sesungguhnya saya juga masih belajar. Ini hanya sedikit pengalaman, biar nanti ketika Allah tanya, saya punya jawaban bahwa saya sudah pernah berbagi tentang bahasa Arab. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi makna dan manfaat, dan pahalanya mengalir untuk guru-guru saya dan untuk orang-orang tua saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengar 30 menit, setengah jam omongan ngocehan saya. Mudah-mudahan jadi pahala buat teman-teman juga. Doakan selalu saya. Follow Instagram ya, @fikrihabibullah_muharram. Jazakumullah khair katsir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa fi videohat al-ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.